piraku atau kebahagia. Terus, nah, siapa mereka? 3 kelompok. 1, at-taqiyya, orang yang bertakwa. Yang takwa bagaimana? Ali Imran 102. Debu kasih putot pun dia di hadapan ataki 3.2102 gitu Bu. 3.2102 non maksudnya eta kode rahasia ta di belakang at-taqiyya anak pulpen ngaji teh tuh anak pelotot tulisan nu macul mau pacul pan tukang tembok mau sendok tembok udah ngaji teh pulpen kumaha tuh 3.2102 naon ta kode rahasia naon maksudna surah 3 ayat 102 gitu Bu, simple ya. Jadi penjelasan tentang takwa ini di situ apa tuh ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih illa. Nah, ini takwa yang bagaimana? Yaitu takwa yang haqqa tuqatih. Dari patah. Bukan cuma takwa di bibir saja. Lain bapana orang Batak, ibuna orang Jawa, budaknya jadi takwa. Saya mah takwa. Nah, bapak di Batak, ibu di Jawa. bukan takwa baju takwa wungkul, tapi hak qatuqati. Apa cirinya? Selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang dilarang oleh sakitu. Nah, orang yang seperti itu innallaha yuhibbul abda, termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Apa kanyaah kadeudeung Allah kepada orang takwa? Dulu lagi 63.2 2,3,4 naon tah? Kode Surah 63 ayat 2 ayat 3 ayat 4. Kalau kita sudah menjadi orang takwa, maka dipikat cintaku Allah. Naon bentuk bentuknya dedeh cintana Allah ka jamaah takwa disebut dinya. Yang pertama Allah menyatakan bagi orang yang bertakwa itu yaj'allahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi. Namun solusi Bu? Solusi jalan keluar dari segala macam masalah hidup. Cik benar ibu ai nuju hirup ayeuna gaduh masalah teu loba, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah rumah tangga, masalah incu, masalah dagang, masalah usaha, masalah hutang ieu tah dan sebagainya. Selama kita hidup dipastikan kita akan selalu bermasalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah kecuali yang tidak punya masalah orang yang GELO. Alhamdulillah. Eta mah mikiran ekonomi, mikiran naon, teu di baju gitu ya naon PDW. Bagi hamba yang bertakwa, masalah apapun yang dihadapi Allah akan datang menurunkan pertolongannya dengan cara yaj'allahu makhraja, jalan keluar. Hebat punya emut waktu Ramadan tahun 2000 kamari. Wah, masalah berat bisa. Mungkin masalah yang saya hadapi yang paling berat selama hidup saya itu. Alhamdulillah. Wah, air mata tos teu katampung tiap kuku sujud di Mekah, di Madinah. Di Mekah terutama. Allahu Akbar. Tapi kita yakin, Bu, ada satu zikir ketika
menghadapi masalah yang sangat-sangat super berat. Penting ya. Hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah kalau menghadapi masalah yang berat, beliau suka mendawamkan dzikir ini. Kalau saya bacakan hafal insyaallah. Tahlil 3 kali. Yo, kumaha? Teh dorpesnya. Ieu dorpes aja. Ieu dorpes saya. Itu kami hilap haji nuju KDI karena kadung-kadung bagikeun teh. Naon kawe tos ngaos lah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Cobi mana mikna punten mikna jadi. Tes. Awas 30 tahun langkung ya. Tahun 80 nggak usah teh. Mangga, Ibu, mangga. Zikir ketika menghadapi masalah yang sangat-sangat berat. Kitu salah ki lain. Maju kena, mundur kena. Mangga, Ibu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Mantap. Siap ditikahkeun. Kemana wae. Amin gitu. Amin. Baji Ismet, damang baji. Amin. Langsung we to the point. Barakalaka wa baraka alaika wa jam bainakum fi wa tos doakeun da Pak Jismet ngadaungkeun da di bujang engana we sering baca itu Bu sareng Bu la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Yang pertama azim, nu kadua karim eta sapapae pempaliran ya. Naon deui Bu? Satu diberi jalan keluar. Yang kedua rezekinya wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa yang dicintai Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, jalan hoyong lubak libuk Bu di jero Bu tengah terus aya nakuan tepira jadi jalma takwa tong setio lagi tong semutan sing janten jami takwa titik we hese eta hesena dijadi jam takwa Bu rezeki pedagang mah bajadan pembisnis Pak Jidin pembisnis tuh mangga sok taros numnamina icalama pibatieun teh tos tiasa diprediksi paling seberapa persen dina modal aya anu batian 100% aya mung 1000 hiji anu batian 200% jarang ada mah gajina pan bisa ngitung tak Isman bisa ngitung tak ayeuna Sabtu menang sabaraha bisa ngitung sorangan bulanan sabaraha gajina teh dihitung dipotong kubon tung tinggal bonnya unggul udah tutup lubang gali guha rezeki anu takwa mah di luar kapasitas normal di luar pikiran manusia warjuku min haitsu la yahtasib Allah akan rezeki yang tidak disangka-sangka tapi pada status terang nuju ngadodoh eta Bu tuh tingali 4,2 M teh lumayan ageng dan kibados mah Ibu mah alitnya 2 M tanah wakaf pontren teh Pak mungkin baru sekitar 70 meteran lakuan di Benahara tina 557 meter ya Bu 7 juta rupiah sameter Allahu Akbar tebih keneh panjang keneh bisi kabul kubatur tingkatkan ketakwaan
tingkatkan ibadah. Itu sebabnya kemarin program yang disampaikan Idul Fitri, kita ada 10 program, ada program LADIS. Nyanak teu tokopiana. LADIS. Cung apa? Alhamdulillah, layanan dakwah Islamiyah gratis. Loba untuk paksayaeun pada teh. Komplit full audio visual plus panggung obi pendem. Ngaos di Cicaheum, Ustad laras sumuhun tuh timna tuh. Tangkeun bade yang ngaos seragam acuk seragam tim deh. Ngajeblak gitu. Tim LADIS. LADIS sanes. LADIS bahasa Indonesia. Benten LADIS yang LADIS. LADIS magelis mun LADIS. Itu beres atos Pak Kiai Pak DKM atos rengse cekap tugas bados pantos rengse doa pangalos didugikeun alam hidayah 111 tos diaminan ku jamaah tah sakitu we pamundut ibados mah ulum pibados kempelkeun jemaah sing seueur sok bade takbik apa bade naon namina hiji nalika ngadoa kanggo pontren ibados lahan wakaf pangaminkeun sing ikhlas sakitu tos wih we colho kayak dengan Masya Allah. Tak pilih badai nyanak iya mangga. Iya. Hese Pak badein Pak wakaf terus iya salembar 25.000 rupiah akan tun suaikeun we. Lebetna 50 lembar. Kedah ayeuna henteu. Badai Sabtu payun mangga, badai bulan payun mangga, badai tahun payun manggung satu acan maot pokona mah ulah ka bawah maot ieu mau jadi pahala. Ieu mung 10 kayak wih kadah seicanak. Oh ya. Nah kadinya lompatna. Kada kudu kitu atuh ngaos teh. Kadah munel aya hasilna jang perjuangan. Ulah lempeng ngaos teh. Promosikan perjuangan. Ya Pak Ustadznya, ya Ustadz DM ya, tong lempeng bae ngaji teh. Ternyata banyak jemaah kita yang belum tahu, Pak. Malu teh cenah DM teh tos beres. Atos beres gedung DM-na 4 lantai, 8M. Modal 15 juta. Pe pangemutkeun. Apa pembina aya Pak Jiadan. Modal awal 15 juta ngabaun 8M 4 lantai di mana sok mun usaha naon dagang naon 8M 5 tahun berarti 1 tahun teh 1, genep bagi 12 eseng itu nake berarti sebulan teh berarti 130 juta terus 20 bagi 30 dinten sadinten teh kedah kengeng 4 juta. Pedagang naon berarti 4 juta. Masjid 1 tumbak 1,2M lunas 2 sasi. Masya Allah. Ku dakwah. Ustad ahima aya rahasia aya kiai naros. Udah mah aya rahasia disumputkeun cenah. Aya amalan nu teu dibejakeun, manjakeun amalan teh bejaan cenah. Aya kiai naon? Al-Fatihah. Eta sumuhun abi minang maca Al-Fatihah mah teu dibaca wungkul dipraktekeun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tah eta diamalkeun 1000 kali lain di puasaan teu kedah. Cik bari tafsirna pelajari. Terjemah we lah terjemah tong tafsir hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ibadah heula nyungkeun tulung heula. Gawe heula buruh heula. Ibu damel di perusahaan blus can naon berapa bos gaji saya diterima ge encan naikkeun gaji damel heula. Al-Baqarah 186 tamyihan eta jimatna sebut jimat teh ameh kada diperhatikeun dari nguping jimat teh asa jimatnya tah sakitu kadang-kadang kitu umat teh jimat tah sok lain jimat dikukus dibungkus diaji jeung dirumat singkatan jimat teh dikaji. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Bila ada hambaku ya Rasulullah nanya kepadamu wa idza salaka ibadi anni fa inni
qarib. Jawab, aku ini sangat dekat. Aku akan mengabulkan aku akan mengabulkan setiap permohonan doa yang disampaikan oleh hambaku kepadaku. Janji saha ya Allah. Cikmu Allah janji sok jalir tara. Innaka la tukhliful mi'ad. Yakin, percanten. Tapi syaratna fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hiji syaratna fal yastajibuli, laksanakeun heula naon segala perintah kami. Nembe menta. Orang kadang-kadang sok pupulur meme mantun menta we. Udah ibu kacaroge pak anu bapak balik dama cuek. Bapak lapak antepkeun nyeun kopi, Pak puntennya gelasnya sana kidinya. Tah kopian Pak tadi di padagingan. Geus kitu gulaan sakantenan Pak. Terus tinyu ku teh kocekeun pek jang Bapak. Ya Allah ya Rabbi. Ya, hadirin, nah ini teh ladis itu dalam rangka itu. Karaos Bu. Tim itu sajiwa atau frekuensi karaos. Kalau pengajian kurang, infak set, berarti nak budu orang ya, kurang mantap. Sok nangos barudak naon ya, bisa aya dosa kesalahan. Nah ibet kieu ya, da teu biasa na. Kamari 1000 jamaah Pak. Puntennya atong sebatkeun lah kitu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tos, teraskeun deui. Bagi orang petakwa yang kedua, tinggal at-tolak dari tadi yaz'an lahu makhraja, akan lebih jalan keluar. Yang kedua apa? Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Apa itu? Akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masih di Quran surah at-tolak. Coba tinggal Pak Ustaz Kodat aya anak Al-Quran teh Ustaz. At-tolak surah 6:3 ujung ayat ketiga. Tuh. Jadi kita masih bicara hadis nomor 1 Bu ya. Dan tenang we, duit kalohor ngaos saya. Nganggo teh supados kartos jan ilmu. Ada Pak Haji Kodat? Ayat 3. Ayat 3. Tolak. Ayat berapa sih? Terus dibuka nanti. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل قدرا. Cakap. Tilu wa mayyat taqillah wa mayyat bukannya takillah tadi wa ma yarzuqu min haitsu la yahtasib sanes tas eta astagfirullahaladzim wa mayyat tawakkal 'alallahi fahuwa hasbu eta katilu ayat siapa yang bertawakal pada Allah maka pasti Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Kurang naon? Kalau takwa, wandi, meapal, hiji lembu diberikan jalan keluar. 2, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 3, akan selalu dipenuhi segala kebutuhannya. Tilu surah apa tadi At-Tolak surah 65 puntennya lepatnya ya hiji deui ka 4
Ayat keempat Pak Ustadz Kodrat punten. At-Tolak surah 65 ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajalahunna ay yad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Pada ayat ujung surah At-Tolak ayat 4 Bu, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yaz'allahu min amrihi yusra, maka niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Tadi mah yaz'allahu makhraja, ayama yaz'allahu min amrihi yusra. Sudahlah demikian jalan keluar. Ketika dia melakukan jalan keluar itu, prosesnya dimudahkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan banyak orang biasa memenuhi sabda Nabi. Hamba yang sangat dicintai Allah adalah pertama at-taqiyah, hamba yang bertakwa. Dua, al-ghaniyah. Apa ghaniyah? Orang yang kaya hati. Kira-kira ada yang tahu apa yang disebut orang yang kaya hati? Atau gini, orang yang bagaimana orang yang kaya hati itu? Satu, 30 tahun ngaos ya. Orang yang hatinya bersyukur. Dua, orang yang hatinya selalu bersikap bersyukur. Dua, apa? Sakalimat we tong panjang teh. Qanaah. Alhamdulillah, terus nempel dapatnya ilmu teh. Dulu orang yang hatinya tawadu. Yang keempat, ini betul poin pertama mestinya beriman. Beriman, bersyukur, qanaah, tawadu. Itulah yang disebut al-ghaniyah. Kupina tong dijelaskan deh nya atau apa tambah kayak panjang deh maksudnya. Rasul menyatakan laisal ghina an kasrati arad walakinnal ghina ghinan naf, bukanlah orang yang kaya yang sudah menguasai bumi dan segala isinya. Lain nu beunghar, lain nu kitu nu beunghar lain. Sukanya Nabi mah nu beunghar teh orang yang punya hati yang kaya. Dunia kecil bagi orang yang hatinya kaya. Apa itu? Yaitu orang yang beriman, bersyukur, qanaah, tawadu. Jadi juhud itu sih bahasa ini bahasnya sudah dibahas masing-masing ini satu bab, udah dibahas 5 bab dah 5 kali Sabtuan deh kita ya. Kenapa Pak? Saya korek lebih dalam. Kalau orang yang sudah kaya hati yang 5 poin tadi, dunia ini kecil baginya. Tapi orang yang sudah tawadu, sudah juhud, hatinya sudah qanaah, beriman kepada Allah, pandangnya itu bukan duniawiyah lagi, tapi ukhrawiyah. Tos tekabitan deui kudunya teh. Makanya dalam kehidupan aktivitas sehari-harinya yang dicari adalah bekal untuk akhirat. Walatang sama syibaka minad dunya, tapi al-titibi al-qasas 77, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Kedah ngeleueut ustad deh, cukup pahit, bismillah. Kedah tuang, wih diding salah badannya teh kata lega. Kedah ngorak sukan, kegaduh kendaraan, kegaduh sesaungan yang mondok, kedah.
Jangan karena demi akhirat, saya mau makan, ya, mau di baju, kumaha tuh, kedah. Tapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Apa mananya? Berarti kita harus lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Menerus, bahkan terus dah aja. Cik. Enak, bade ngaos ka dieu. Pasti loket aya artosan pasti. Pasti aya artosan. 5 juta pasti aya masing-masing dah. Aya minimal ongkos masih gaduh piraku bade ngaos. Cik. Ageng mana, seueur mana artos nu dianggo kanggo akhirat seung ka dunya. Acan spesifik pertanyaannya, uang spesifik lagi, ageng mana cobi artos anu lebet kana wakop sareng kanggo balanya. Tah geuningan ngaku berarti tah urang det belum masuk pada orang yang al-ghaniyu. Aduh usah abi kaisinan can telat sok. Sok man, kenaon man? Sok atuh. 3 ambu al-khaufiyah. Hamba yang dicintai Allah adalah orang yang tidak suka menampakkan diri, al-khaufiyah. Susulumputan. Nah, siapakah mereka? Yuk, lihat penjelasannya. Mangga, siapa yang mau baca penjelasan? Kandungan hadis, mangga, san baca-baca. Ibu, bapak. Mangga, ibu mangga. Mikna aya, budana. Ayo. Sok Bu, awas Bu. Awas Bu. Halaman 2, kandungan hadis. Tinggal baca. Mana itu mana? Kandungan hadis. Bukan hadis atau hadis? Cici. Mangga, balik di awas kan mangga. Ngasih, lihat ke kamera Bu. Ngasih. Kandungan hadis halaman 2. Halaman 2 Neng. Halaman 2. Ini. Kandungan hadis. Di kandungan hadis itu maksudnya penjelasan, kesimpulan di hadis yang kita pelajari. Aduh nikmat Bu ngaos di DM ayo. Tos hadisnya dibacakan, dijelaskan, aya kesimpulan di mah hilap ke beuki ngadugikeun di kajamaah di masjid masing-masing kan dibacakeun aya. Nya nu baca kantun baca kandungan. Nu depan nu belakang itu teh. Yang kandungan hadis itu. Kandungan hadis ya. Ya, silakan. Pertama, melarikan diri dari fitnah adalah jalan orang-orang mukmin sejati. Sanes, halaman 2. Keutamaan beriktizal. Ya, halaman 2. Keutamaan beriktizal, diri dari orang-orang dengan tetap mentaati Allah pada saat takut akan timbulnya fitnah dan rusaknya umat manusia. Dan latar belakang periwayatan hadis menunjukkan hal tersebut. Dari Amir bin Sa'ad, dia menuturkan, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berada di atas untanya, kemudian putranya Umar mendatanginya. Ketika Sa'ad melihatnya, dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan penunggang kendaraan ini. Lalu dia Umar turun seraya bertanya kepadanya, apakah engkau tidak merasa bersalah dengan hanya mengurus unta dan kambingmu, sementara engkau tinggalkan orang-orang memperebutkan kekuasaan? Lantas Sa'ad memukul dadanya seraya berseru, diamlah kamu. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut. Kan jelas Bu. Ya. Nah, apa itu iktizal itu, beruzlah itu? Yuk kita lihat hadis nomor 2, halaman 2 Bu. Nah, yuk, Ibu bisa lihat teks fotokopian yang telah kita bagikan. Lihat layar lebar juga boleh.
Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala rajulun, telah berkata seseorang, artinya orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bertanya? Ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling baik itu adalah mu'minun mujahidun bin nafsihi, apa lagi Bu? Lanjut. Wa malihi fi sabilillah. Orang yang paling baik itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Qala summaman, orang itu nanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, summa rajulun, yakni seseorang laki-laki, mu'tazilun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu, yakni orang yang menyendiri di celah-celah gunung untuk beribadah kepada Rabbnya. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, orang yang dicintai Allah itu adalah siapa? Orang yang sangat baik itu adalah siapa? Yattaqillaha, orang yang bertakwa kepada Allah. Wa yada'un nasa min syarrihi, dan dia menjauhi manusia karena kejahatannya. Muttafaqun alaih. Kartos dacan Bu, tinggal Bu ayat opatah tak kipak ngaos teh ayat di aos langkung masa gulu asa kiang hartosnya ayat dikikeun aku teu hartos. Jadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, manusia yang bagaimanakah yang paling utama di hadapan Allah? Naon Bu? Hiji, mu'minun, lanjut, mujahidun ya bin nafsihi wa malihi fi sabilillah, orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Titik. Tos hijilah. Sabu, orang mukmin yang berjihad di jalan dengan apa? Dengan jiwa dan apa? Harta. Cobi telah kalimat apa? Kan Bu, manusia teh terbagi-bagi. Dan di sini ada 4 level tingkatan manusia. Arba'an nafar. Level yang paling tinggi adalah ini diantaranya. Ibu mun hayong janten jalmi di hadapan Allah mending milih mana? Kelas hiji, kelas 2, kelas 4. Pasti yang kasih hiji. Di mana-mana hoyong pang sayana pan. Ngageuleuh acup hoyong pang sayana. Ngageuleuh kendaraan hoyong pang sayana. Segala gitu kan. Manusiawi, logis. Nah, pemikiran kita pun sama dalam urusan akhirat itu harus the best. Kalau kita punya cita-cita masuk surga, jangan kembali di emper lagi ulah. Rasul menyatakan, berdoalah kau supaya kau masuk surga Firdaus, paling tinggi, paling top, bersama Nabi lagi. Pokoknya doa amat tasawiyos. Nah selanjutnya, kalau kita punya keinginan the best seperti itu, ikuti dengan ikhtiar. Baik, manusia pertama adalah yang paling utama yang berjihad fisabilillah, membela agama Allah. Apa konteks fisabilillah? Damandami perang, jelas itu Pak. At-Taubah surah 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah al-ayah. Konteks jihad sekarang bukan hanya perang, mudah-mudahan teras aman Indonesianya, ulah aya peperangan, kalaupun di dunia masih terus bergejolak sareng. Termasuk jihad fisabilillah, Bapak Ibu sumping ka masjid ayeuna. Itu perjalanan jihad Bu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta
yarji'. Orang yang keluar di rumah nyusahum tuh, teka bayang masjidna tuh orang nyusahum. Di mana di? Mana tebing dia? Oh, Majalaya. Abah Haji Kosasi, usia 87 tahun, 5 kali naik angkot. Allahu Akbar. Masih bede. Sidawai, mau kan sidawai? Aya. Tuh. Tuh tepi tuh. Banyak nuduh sebab pengkolan tata ajar kita tah. Tuh. Abah Ojo, Masya Allah tuh, bojong kunci. Malim tapi ya. Semua itu Allah katakan fahuwa fi sabilillah. Perjalanan dari rumah ke masjid tempat dia taklim dicatat sedang jihad fi sabilillah hatta yarja, sampai pulang lagi ke rumah. Langkah-langkah kita dari rumah ke sini, dari sini pulang ke rumah itu langkah-langkah yang penuh dengan pahala, kiparat dosa, yarfa'u darajah, meningkatkan derajat kita hadapan Allah. Makanya nggak usah sing bingah ibu teh, kada enjoy nggak usah. Wah canggung, jangan capek nunutan, jangan datang ngaos. Aing mah harudahang. Nah, kade. Bisi ica pahalana. Sumpi ngaos, alhamdulillah. Semangat Pak, semangat. Kada semangat atuh. Ulah eleh kuno kieu. Tah sok hoyong we mintonkeun nu aneh-aneh teh nya. Kami semangat. Mana anu kieu teh atuh? Mana? Di mana hidup deui nya? Nu kieu teh? Di mana? Kada iya. Kana sia. Cebieu. Ulah eleh kuno kieu Bu, tinggal Ibu. Masya Allah. Usia boleh tua Bu, tapi semangat teu eleh kanu ngora. Masya Allah, lain eta hilap deui nyimpenna di mana ya? Kedap Bu, mana? Nah gitu Bu. Terus kalau tek itu punya sok sering hilap. Mana? Iya jadi penyemangat Bu. Ibadahnya teli, Masya Allah, di mana-mana luar biasa. Masya Allah, kepenakian. Dina kajian nuju di Bahrul Ulum. Di Bahrul Ulum. Tuh Ibu, Bahrul Ulum. Jadi ada seorang sepuh di usia 115 tahun. Ya asli Pak. Nah, mangga sok. Abah Haji Kosasi 87 tahun. Geus apa? Usia 8 genep. Genep 8 gitu. Angkana Bu semangat nama 25 tahun kene. Dengar Bu, mangga sok syuting barudak tah. Contoh tah. Hok tinggal Bu. Ini adalah Muhammad Abdurrahman, pria berusia 115 tahun yang hidup di Bangladesh. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, meski matanya buta dan tubuhnya telah renta. Sebagai penunjuk arah, Abdurrahman mengingatkan tali di sepanjang jalan dari rumahnya ke masjid. Di masjid yang dibangun di atas tanah itu, dia bertugas sebagai muazin sekaligus imam sholatnya buta. Yuswa 115 tahun. Candanya jemaah pi baru saya ngobrol sama Pak Jintang kamari. Ustaz jemaah Ustaz beda jemaah di Rahman. Almarhumah usia teh pemuda unggul. 50 ke bawah ya. Tangan kanan Pak Didi Rahman almarhum. Jemaah Ustaz mah geus parewot cenah. Kami dikempelkan Bu. Abah lumayan 82 tahun, Abah Haji Kosasi 87 tahun, Abah Haji Udin 85 tahun. Kepada 80-an nunggu eta khas jemaah ustaz. Kajian ibadah lebih fokus ke ukhrawiyah, lebih fokus ke bekal akhirat, bekal maut. Nah nu hoyong ngaos hoyong kadu bekal ngaos ka dieu. Kene ngaos anak muda terus bating ustaz lah. Ini spesial ngawas pangawasan mempersiapkan bekal yang uih ke akhirat. Matak nungose aki-aki ini unggul. Kena naon lah. Ayo orang nunggu ayo anu aya. Bung seseuna sok tinggal itu. Ya pemuda unggul ya kena puluhan 40-an. Allahu Akbar.
Kita kembali ke materi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk jihad fisabilillah sekarang? Cik Bu, di usia udah begini. Dalam Al-Quran dijelaskan bagi dua, aduh umat Islam di Madinah teh entong perang kabeh. Dulu para sahabat itu sangat-sangat ingin berperang semua, sampai perempuan juga daftar ingin jadi pasukan Rasul. Kenapa? Kabita kunaon pahala syahid tanpa hisab di yaumil kiamah. Al-Quran mengatakan bagi dua, sebagian berperang membela agama Allah, sebagian cicing di tempat. Jangan cicing tempat, dakwah. Umat jangan ditinggalkan. Jadi ketika para mujahid itu wafat, siapa yang akan menggantikannya kalau umat bodoh? Harus bagi tugas. Ada yang bertugas membina umat, sampaikan dakwah. Itu. Ibadah yang terus taki-taki Bu, menghadapi kematian. Taki-taki mempersiapkan kader. Budak sanawiyah DM, sampai 1 tahun dah, terus 5 juta Bu. Target 3 tahun 5 juta. Iya namanya 1 tahun, contoh mas tahun gaya panen sasinaon, April, 5 juta. Kayak Sabtu irahnya sekaligus kita ngaji Sabtu, nanti akan ada wisuda tahfidz Quran anak-anak santri kita, nanti boleh dites oleh jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah dakwah. Nah termasuk mengaji ini. Semua pengajian-pengajian yang kita gelar, Bapak Ibu sok sumpingan minimal standby di DM streaming, entah di Facebook entah di YouTube. Ya, itu sebagai bentuk jihad fisabilillah. Bi amwalihim, gadu rizki. Jangan lupa, rizki yang terbaik, rizki yang telah kita titipkan kehadap Allah. Al-Baqarah 261 sampai 274. Panjang banget. Rizki yang kita pegang sekarang, yang ada di loket, rumah, pila dan sebagainya, itu semua cuma titipan, cuma aku-akuan saja. Ketika mati apakah dibawa? Tuh kuning sadar. Ayun badi sanak mana Bu? Untuk diimpakan fisabilillah. Wa ma indallahi baqin, jelas ayatnya. Apa yang telah kau titipkan kepada Allah, infak, zakat, wakaf, baqin, dijamin itu akan rezeki yang kekal pahalanya. Jelas bisa diandalkan itu. Kita wakaf sekarang berapa rupiah, itu jelas Pak, hak kita milik kita, tidak ada yang bisa mengganggu lagi. Yang ada di loket sekarang, sumping kaun alun, jajan saya kamu mampu diketukan ledis maka itu perbanyak bentuk jihad kita. Apalagi dengan gadu ilmu, sebarkan ilmu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Siapapun yang bertanya ingin mengetahui penjelasan hukum, jelaskan, beberkan dengan detail. Jangan melihat siapa yang bertanya. Kan gitu Pak, kita gitu. Yang penting poin pertanyaan apa? Kalau di radio itu, oh itu jawab kita. Bukan saya harusnya, pokoknya bertanya tentang sesuatu hal, kita tahu jawabannya, kalaupun dengan segala kebodohannya, berikan penjelasan. Dengan apa? Ilmu tegaduh, harta tegaduh, kuna tuh, hutang naga Bu. Hadirin rahimakumullah, saya kalau sudah bicara masa ini Pak, masalah sedekah kebaikan, tinggal Ibu. Piraku tidak merasa terharu melihat hamba Allah ini sepuh di Bu, Ipina 70 langkung, sudah punya, mangga tinggal Bu. Terharu melihat hamba Allah ini, double suaranya, bentar. Yang ini suaranya kita off dulu. Buka yang ini, kita on kan. Ibu, mak-mak, kita ini usaha naon Bu?
pemulung. Pailun masjid aya kotak infak. Liren heula. Wah, koe loketna. Disutjung bados ngan ali 5.000-an di opat lemar. Ingat Bu. Dicanak salemar. Allahu Akbar. 5.000 perak tong minal nominalna. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan 1 dirham itu bisa mengalahkan 1000 dirham? Nah, maksudnya sedekah itu bukan berarti harus gede nominalnya, kesungguhannya. 5.000 per 20.000 kali 100% seberapa? Lemot matematikana kan. 5.000 kali 5 per 20 gitu megampil kali 100%. Gampil 100 bagi 20 kali 5 gitu ngitungnya 25%. Isi emak tadi Pak infakna nominal 5.000 rupiah, tetapi hakikatnya dia menginfakkan 25% dari uangnya. Ibunya atos enak badai banyak pasar baru 10 juta ya, 10 juta infak 1 juta bagaimana 5.000 jeung 1 juta yang 1 juta tuh. Tapi kalau dilihat prosentasenya 5.000 tina 20.000 20%, 1 juta tina 10 juta berapa? 10%. Besar mana kualitatifnya? Besar 5.000. Kadang namun nyepeng 10 juta sanak 20% seberapa? 2,5 juta. Cik luas ke 201 juta infak 2,5 juta. Masa kena ke 2 bulan kan? Allahu Akbar. Ya Bu ya. Baik, kembali pada tema 2 jihad fi 1 jihad fi. Yang kedua, summa rajulun, hamba yang terbaik yang paling utama dari Allah, yakni seseorang mu'tazirun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu, yang mengasingkan diri ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, tempat yang terpencil dengan niatan ya'budu rabbahu, untuk beribadah kepada Allah. Atung ke usan kan badeng ngungsi kabeh entong. Jadi yang namanya uzlah itu dibolehkan ketika lingkungan di sekitar, di masyarakat, kiri kan depan belakang judi, maksiat, perjinahan, kelut, pasea, segandeng celiteh. Muntos naudzubillah upami ngalaman Bapak Ibu calik di tempat membelek itu tong ditagenan wae. Upaya dakwah terus sampaikan Pak RT terus dilaporkan ke RT, ke RW, ke Polsek, angget yang berubah, udah pindah hijrah. Selamatkan akidah, selamatkan akhlak, selamatkan ibadah. Karena bagaimanapun Pak, kalau sering kelihatan, sering kedengaran, sedikit banyaknya khawatir takut terpengaruhi. Atas Pibados menuju di mahasiswa tahun 80-an yang rencangan ada semacam penelitian mini di Jalan Saritem. Udah Saritem tahun 80-an. Pas apa 80-an. Ngadongkapan masyarakat subing di ibu Bu terus lami atau sudi ustaz bapak mahasiswa bapak mahasiswa dan mahasiswa kita mah masih kene pengaruh atuh angkatan Pak Haji ada mahasiswa masih dihargaan kene Pak kita itu lagi insyaallah-nya Bu terus lami atos konon tengali atuh Bu di dia nu mah wida kumaha ka mana ngalihna gitu.
sekian puluh pertanyaan di antawisna naros perkembangan budak. Ya, ternyata punten relatif Pak ya, anaknya itu ya begitulah, tidak soleh. Kenapa? Tiap keluar dari rumah anu katingali kitu, nu ka kuping kitu, bolak-balik kan bumi ke sekolah ke bumi, kemudian sekeseharian sampai malam bang beng berong. Apa yang terjadi? Membentuk karakter anak yang kurang baik. Padahal Nabi sabdakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassironihi au yumajjisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya akan menjadikan fitrah itu berubah, mungkin Yahudi, Nasrani, Majusi. Abu menuju muntos ngalaman lingkungan amburadul model itu uzlah. Ya, kita akan menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Kebun kopi, tong tebi-tebi lah kebun kopi Ibu, 84. Kemudian ayeuna apa jalan teh batu segede muning leres Bu, langki mobil truk kayaknya teh delman dari maghrib sampai malam tembus ke subuh cuplak ceplek mabok balak genep mun bahasa Islamku da apanya teh ganeng gigireun rompok teh kanang kuda atuh buah jadan uning kanang kudanya baunya masya Allah lingkunganna ngejerit ke Allah kita tos yang dirama ya Rabbana pindahkan abdi di ke daerah caket masjid atanapi caketkan masjid ke abdi ngadikte ke Allah teh Bu sok pilih ya Allah gitu sholat pindahkan abdi ke mana caket masjid atau masjid segede tahun 2000 berarti genep tahun dah Allah ngijabah ada hamba Allah yang memberikan wakaf tanah untuk masjid. Talma kemudian ada trouble, sebutkan trouble nama dongena. Nah lajeng jadi gemujeng itu apa trouble na tos gitu ngalih kapayun anu langkung caket si jalan ayeuna tah. Da kita sedinya Bu. Di qadarullah Bu anu gaduh taneuhna teh bade dianggo bumi mung teu damangan Ustaz silakan beli cicil boleh cicil 125 juta 18 tumbak harita ayeuna mah satu tumbak lagi tos 120 juta kagaluh tah tahun lagi Bu ya Allah alhamdulillah gaduh taneuh ngan kumaha ngabanguna la haula 2005 dibangun 1 tahun rengse 2007 diresmikan ke wali kota alhamdulillah dugi ka ayeuna di dua pilihan berarti Pak. Kalau kita hidup di sebuah daerah yang sangat-sangat penuh dengan kezoliman, kemaksiatan, kalau mampu dakwah di situ. Kalau nggak mampu, lebih baik hijrah saja. Godaan Bu, masya Allah, tong sebatkeun lah. Itulah mudah-mudahan termasuk bagian dari jihad, Bu ya. Terus dipitnah teh maka deh eta masjid teh cenah gitu. Masjid itu masjid yuk, ibunya pipi aliran sesat. Banyak kiai yang datang ke rumah saya, bukan 1 2, tong sebatkeun Bu. Tu sate ti mana kumaha aliran naon gitu. Allahu akbar. Ayeuna mah subhanallah alhamdulillah Pak Wali Kota, para anggota dewan, Kemenag acara teh hoyong ati di DM buat enjing pelepasan haji hoyong di DM petugas imigrasi hoyong dipoto di DM dokter suntik teh menitis hoyong di DM dikempelkeunana alhamdulillah ya baik. 2 yang ketiga manusia yang terbaik si Allah adalah wa fi riwayatin yattaqillah orang yang bertakwa kepada Allah tadi parantos. Yang keempat wa yad'un nasa min syarrihi orang yang menjauhi manusia karena kejahatannya. Saya kira cukuplah, mudah-mudahan paham jadi ilmu ya Pak di pedoman hidup kita. Baik, pukul 11 kurang 10 menit masih ada waktu 1,5 jam lebih insyaallah. Kita akan coba dialog ya. Silakan. Mana Teh Dewi? Sumbing tak? Daya.
MC, bila ada MC baru mangga. Mangga. Alhamdulillah. Cek. Saudara Dodi. Ya. Ini saudara Dodi suruh jadi MC. Oh? Kamu mau bertanya? Iya, sabu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Kodrat silakan. Mau menyampaikan guna-guna kesal. Jadi kita punya sobat, beliau itu kerjanya di Kanada, dia sebagai ibu-ibu itu sudah umurnya 78 tahun. Beliau kebetulan meninggal di sana, keluarga muslim dia itu. Terus yang menjadi permasalahan ketika meninggal di daerah sana kan non muslim, Ustaz. Tidak ada kuburan muslim. Terus ada apa yang dibakar gitu. Kita bingung. Jauh-jauh akhirnya pihak keluarganya di Bandung, tolong Mas Kodrat. Yang meninggal muslim. Tolong ulang sholat goib. Alhamdulillah saya suruh mimpin sholat goib. Yang menjadi masalah bingungnya ini mau dikuburkan di kuburan yang non muslim apa boleh, terus keduanya akan kalau enggak gitu akan dibakar. Sebab kalau dipulangkan ke Indonesia karena dia sudah menjadi warga Kanada, kemudian biayanya pun kalau ke Indonesia kan 100 juta Ustaz. Mungkin kalau dia punya uang banyak mungkin bisa ya. Kemarin lagi menggalakkan negosiasi dengan kedubes di Kanada, dari keluarganya ada yang di Inggris, datang ke situ adiknya itu tetap nggak bisa gitu. Jadi bagaimana Ustaz, apakah boleh dikuburkan secara apa memang muslim tapi dikuburkan di tempat non muslim atau mau dibakar gitu ya? Itu sangat prihatin. Terus untungnya kita sudah memberi bekal misalnya sholat goib, 2 masjid pada mengadakan sholat goib sampai ya banyak alhamdulillah jamaahnya. Itu Ustaz, apa bagaimana solusinya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga lanjut. Ya, Bapak, Ibu ada lagi? Ya, Kang. 2 bapak, 2 ibu dulu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, ini berkaitan dengan tadi takwa ya. Bagaimana cara meningkatkan derajat ketakwaan kita ya Pak Ustadz, biar dari hari ke hari, minggu ke minggu dan bulan ke bulan berikutnya ada peningkatan, jangan sampai ketakwaan kita hanya stuck di sana aja gitu. Bagaimana cara meningkatkannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru 2 bapak, 1 ibu. Ibu Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, di luar tema, setelah azan selesai boleh nggak membaca salawat kemudian menjawab azan? Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, mangga silakan. Ibu ada 1 lagi. Sementara cukup dulu Pak Ustadz. Boleh 1 lagi bonus? Masih ada? Ya, nampaknya 3 dulu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, yang pertama Pak Ustadz Kodrat nih. Sagu seilmu Pak. Ilmu teh kapungkunya di pesantren di Cibuntu. Ibados mah tara sakola ke PGA Bandung kapungku teh. Pak Ustadz Kodrat mah damel Mas Santen mah sami 3 tahun tah dinya. Alhamdulillah. Baik. Dan beliau salah seorang mahasiswa saya dulu ketika jadi dekan di sebuah perguruan tinggi
Mas namanya? Salafiyah ya. Di kawasan Kopo. Ada 40 mahasiswa waktu itu di major ke Muhammadiyah. Kata Pak Muhtadin, boleh Pak Haji, tapi Pak Haji harus ngajar di sini sampai selesai. Boleh, bisa ada usul 40 mahasiswa harus gratis sampai lulus. Dananya beliau, alhamdulillah, luar biasa ya. Ini jadi curhat itu mah itu. Ya saya ilmu beliau itu. Makanya saya ilmu ulah ganggu. Bagaimana hukumnya orang yang mati? Dia seorang muslim, kemudian apakah mesti diurus secara islami ataukah diserahkan kepada umatnya? Ini pas dengan riwayat wafatnya Raja siapa? Najasyi. Pas sampai kabar kepada Rasulullah Raja Najasyi wafat, maka beliau mengajak para sahabatnya bersop mensolatkan jenazah Raja Najasyi tanpa hadir jenazahnya dengan 4 kali takbir. Ini hadis menunjukkan boleh melaksanakan sholat goib. Sholat goib itu adalah mensolatkan jenazah, jenazahnya tidak ada di tempat yang lain, dan di tempat dia meninggal tidak diurus secara syariat Islam. Kita muslimin yang mengetahui hal itu, kita diwajibkan untuk sholat gaib. Artinya kalaupun ada saudara kita wafat di tempat yang lain, di Garut misalnya, ya pastilah di Garut mabuk diurus ya, seluruh kiai, seluruh umat Islam. Ya tentu tidak ada sholat gaib lagi di situ. Cukup doakan saja. Ada jemaah umrah yang nanya, Ustaz, tiap sholat padu di haram teh, itu sholat gaib bisa nggak? Sholat gaib siapa ke lantai 2 di samping Istana Raja ada jalan tuh, itu jalan ambulan itu. Tuh jenazahnya ayah. Oh ayah, iya bukan gaib itu. Ada jenazahnya. Sholat gaib itu kalau jenazahnya tidak ada, mungkin juga kena gempa, longsor, nggak ditemukan jenazahnya, boleh gaib. Kalau ayah mah dan sudah diurus oleh muslim setempat, tidak ada sholat gaib. Ini perlu saya sampaikan. Nah, gimana kalau itu wafat darah kita? Ya wajib kita mengurus secara syar'i. Ingat kewajiban kita kepada jenazah itu ada 4 poin kan? Memandikan, mengapani, mensolatkan sampai menguburkan. Fardu kifayah itu wajib. Itu harus disampaikan. Pak almarhum ini muslim, dia udah baca syahadat, gitu. Mungkin keluarganya masih non muslim, nggak terima mungkin. Musyawarah baik-baik. Menurut ajaran Islam, muslim, muslimah yang wafat itu harus diurus secara syar'i. Maka itu kami mintakan jenazah biar kami ngurus dan dikuburkan di pekuburan muslim. Andai kata itu sudah ditempuh musyawarah, ternyata kita kalah karena mereka mungkin merasa keluarga yang paling berhak, itu bukan urusan kita lagi. Ya silakan aja, itu urusan mereka. Kita hanya bisa melaksanakan sholat gaib. Jadi apa yang disampaikan Mas Kodet betul itu. Saya ilmu. Ya udah, usahakan aja mereka. Kalaupun mereka yang bersangkutan dikuburkan di pekuburan non muslim dimanapun juga, tetap keimanannya nyambung pada Allah dan doa kita nyambung pada mereka sepanjang beliau itu adalah muslim. Karena berbagai macam alasan, mungkin mereka lebih kuat dan sebagainya, keluarganya sendiri, ya sudah, kami udah berjuang sampai akhir perjuangan kami, ternyata jenazah tidak diberikan kepada kami, ya mangga silakan aja. Cuma kami udah terbebas di kewajiban karena sudah berusaha. Hemat saya begitu Pak. Ya, baik. 2. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan? Lakukan 4 hal. 1. Supaya ketakwaan itu meningkat, praktis apa yang Nabi sabdakan hadis yang masyhur, al-imanu yajidu wa yanqusu.
Iman kita itu tidak ada yang stabil, kadang yazid bertambah, yankus kadang berkurang. Itu iman kita. Iman yang stabil itu imannya para malaikat. Ya, stabil ya mah. Dan makhluk yang disucikan kita enggak. Iman lagi bertambah, meningkat. Apa tandanya? Pengawasan getol, infak sedekah ada badak, sigaya yo. Alhamdulillah. Tembus angka 1 juta bos sekarang. 1.310.000 rupiah. Iman itu ningkat yo. Alhamdulillah. Iman kudu turun, non tandana karaos Pak. Kasangku penyakit ngedul, hoream, atuda, nuli. Apa alasan? Gimana caranya supaya haji terus? 1, banyak menghadiri tolabul ilmi. Kata ibu, penting ya. Biasa kaos ke ibu, sok ketika ibu tidak lama udah nggak ngaji, sok kaos. Hidup ini hampa. Tapi kok ibu gaduh jadwal pengawasan tiap Sabtu pokoknya mah sumping KDM. Dinten Nusames, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Ahad pek baik badai ngaos ka mana be asa lempeng pengawasan lurus mengucuk pada naklia Quran dan Sunnah. Tidak mesti harus ke DM. Mun dinten Sabtu mah pamunut ulah ka mana-mana sakitu unggul. Jung baik ngaos itu. Kan gini Pak, di kampung banyak kiai, kade ibu tong ngaji ka mana bae. Bisi ka pangaruhan. Lepat Pak, kadana jemaah di pilarang sing banyak guru, banyak pengajian, banyak majelis taklim. Ngan pilayan lempeng lah nu bengkok. Gitu. Mudah etos dasarna kiat mah di dieu ngaos ye. Insyaallah ngaos kamari tidak akan terpengaruh. Ya Bu. Oh terus 20 tahun langkung ngawas atau piraku leehnya Sabtu mah ulah kamar. 1. Yang kedua, cari sohib, besti, sahabat yang soleh solihah. Da kumaha gaun apa jami mah tuh deket cing tukang minyak parfumnya ke meser oge ka bawah sengitna. Jok ibu menhoyong sengit gampang Bu, bade ka Masjidil Haram teh nyimpang heula ka toko parfum, nyimpang heula gratis haji halal satoko tah 5 toko kabeh sareungit tuh pada teu malima mulih kitu mampir di ka toko parfum haji halal deket jeung tukang pandai bersih ya bau bersih. Ketika terjadi interaksi sosial itu akan terjadi 2 hal pasti itu. Ini ilmu komunikasi. 1, kita akan bisa mempengaruhi yang lain, itu positif ya. Negatifnya, sebaliknya kita dipengaruhi oleh orang lain. Gau jeung tukang musuh pebatuan teh pasti berjejeg di imah hiji juga. Gau jeung tukang badminton raket mah aya lah. Gau jeung ustad ku jejeg. Ya Bu, sok gaul da orang. Insya Allah doakan terus yang gaduh saung kayak ada saung khusus untuk dialog. Kita akan rencana dengan anak-anak santri untuk otodidak belajar kitab-kitab nanti di ruangan yang sedang kita usahakan nanti dijadikan sebagai majelis ilmu khususon gitu ya, kelas atas ya. Maksud saya yang sudah ada bekalnya tinggal nanti dimatangkan. 2. Yang ketiga, apa yang mesti lakukan supaya iman kita meningkat? Yang ketiga adalah pertahankan ibadah. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Itu idealnya Pak. Besok rencanakan harus lebih baik daripada hari ini. Minimalnya konstan aja. Ulah mulu Pak. Nabi mengatakan apa yang amalianya hari ini sama dengan kemarin itu orang rugi. Loh karena rugi. Pedagang bapak teh modal 10 juta mulai kaum itu 10 juta eta teh rugi. Rugi naon? Modal mah anggar. Rugi waktu, rugi tenaga. Yang paling mahal itu waktu. Wal
asr innal insana lafi usr. Waktu masih dibeli Pak, 1 detik pun tidak akan bisa dibeli. Kalaupun 10 T dunia dan segala isinya diberikan kepada Allah untuk ngasih usia 1 detik, la tak apa iza jaa ajaluhum la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak mungkin bisa dipajukan, dipundukkan kosa. Makanya yang terbaik ibadah hari ini sebaik daripada kemarin. Itu ada yang lupa di kada itu. Saya sudah menyiapkan. Ibu, ini penting, bagus pertanyaan. Oke, orang klik lah. Hormat muhasabah. Hormat muhasabah. Kami itu di pasien ya kejemaah dibaikin deh. Apa li? Ibu yang sudah dapat isi ibu. Ya, yang belum dapat nanti insya Allah bisa minta. Jadi untuk mempertahankan ketakwaan penting nih, pertanyaan yang bagus nih. Yang ketiga apa nih? Pertahankan ibadah. Caranya, realnya, mana? Masya Allah. Nah, kita harus membuat hormat ibadah. Ibu, Bu, dipenten ku batur mah nyeri hate. Sok. Kok mau dikritik mah biasa re. Maka dalam Al-Quran hasibu qobla bukan Al-Quran, sabda Ibnu Umar, hasibu qobla antuhasabu, sabda Amirul Mukminin Umar Khattab, hitunglah dirimu sebelum dihitung orang lain. Dina Al-Quran nama surat nonta Kang Yana Al-Asa ayat 18 ya. Ini Pak, kelihatan Bu, uang besar. Ketinggal. Tospo menyentuh. Ibu, kayak nyungkeun fotokopinya. Nggak usah juga di sekolah wae, pan hoyong maju. Muhasabah diri sendiri. Bulan serat ayeuna Aprilnya 14, 46, 20 genep ini teh 25 April 25 Nami Seratan Ahmad alamat di mana ini POM 1 Amalia harian disingkat AHA. Kolom pertama nomor, kolom kedua sholat fardu dan rawatib. Ya nak, kadi kamera nggak apa-apa, mereka film atas. Lihat Bu, sholat fardu ini ada 5 kan? Mulai hitung duhur dulu, Anissa 103. Sana subuh lah, duhur dulu. Ya Bu ya. Aqimis sholah liduluki syamsi ila gosaki lail. Tuh, liduluki syamsi ketika matahari tergelincir. Naon dah? Waktu apa? Duhur. Ila lail sampai malam. Ini duhur, asar, maghrib, isya. Pertanyaan pertama, ini kolom ketiga tanggal dan hari. Tanggal 1, 2, 3 sampai 7. Ini 1 pekan ya. Hari Ahad. Ngitung hari bukan Senin. Isnin mah 2. Ahad 1. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 1. Tos. Luhur tah. Oke, taik ngeluhur. Ngeluhur. Ya Bu. Ieu teh mubadi lamun didamel teu dijelaskeun, teu teh deusian. Ya Bu, tinggal Bu. Luhur. 1, 2, 3, 4, 5. Genep pertanyaan. 2 ayeuna ya, 2 ayeuna. Awal waktu. Dinten ayeuna Sabtu tah, di dieu tah. Ya, awal waktu madi ngaos heula di masjid. Adang ge jelas apa? Contreng, checklist. Berjamaah tidak? Berjamaah, checklist. Di masjid? Iya, di masjid. Qobliyah dikerjakan enggak? Oh, kan tenan. Itu ada saparnya. Tapi dianggap dikerjakan. Nabi mengatakan, orang yang sedang safar
dan yang sakit Pak tidak melakukan sunnah rawatib, dia dinilai melakukannya. Mata untung sapat sunnah teh, ibu itu sunnah, ibu ahli pengawasan, nah tak pada lihat dah. Qobliyah oke. Dikir ke, iyalah ngadoa, oh panjang doa nage, klik. Kumaha badiahna didamel. Berarti hari itu duhur ibu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Ya, begitu seterusnya ke bawah. Nah, nanti di bawah, nih Bu, di jumlah. Ini 1 pekan ya, tuh maghrib, isya, subuh. Terus Jumat di jumlah. Tuh, mana jumlahnya? Ibu, tuh, ini ada cara pengisiannya ada. Cara pengisiannya. Tuh, ini kedah ka ibu haja ada nih mah ngetang na ye. Ye rumusna tah. Tuh, aya matematikaan ye. Aya rumusna. Tapi gampil Pak, ini matematika sederhana. Kita ambil contoh yang sudah diisi asa nama ayah ye. Asa nama ayah yang sudah diisi. Ini Pak. Nah, kia ngawase 2 jam, jadi jong-jong Bu. Tidak udah ke waktu sebenarnya ngawase. Tah, yuk. Ada yang udah diisi Bu. Kia lah, uang talar wen iya. Nembe. Mana nembe teh? Oke. Tah Bu, terus diisi Bu tah. Ah, terus diisi tah. Upamina ya hiji waktos luhur kene berjamaah henteu Ahad berjamaah Senin henteu coret Salasa ka pasar coret itu Rebo berjamaah Kemis berjamaah Jumaahan nah terus deui qobliyah henteu Senin, Ahad, Senin qobliyah, Salasa ente capek, coret, Rebo kabelet yang kacai ente. Jumlah ke bawah, Ibu. Jumlah kene gampil ngetangna sabaraha poin anu melaksanakan bapak yang tidak. Umpamanya jumlahnya itu adalah 25. Jumlah ideal kan itu ada genep kali 5 Pak 30. Jadi di hari Ahad ini Bu duhur Ibu cuma punya 25 Ahad ya Bu. Ahad 25 per 30 kali 100%. Terus sami Bu. Nah jumlahkeun total hasilnya secara keseluruhan mendapat 616 poin ya poinnya mendapat 88%. Pekan itu kumulatifnya nilainya A. Ini objektif dan kemah dibagi jewang usian kumpulkan dipenteun sok dek ngelak kumaha Pak. Umar bin Khattab ketika mau tidur hampir tiap malam Prasad melihat seringkali sulit tidur. Bapak Ibu kantos sulit tidur tiap peting kunaon ngemutan naon ngemutan hutang ngemutan Sayyidina Umar masa ngemutan hutang ngemutan amaliyah tadi siang ada saja satu amal sunat yang ketinggalan menjadikan beliau tidak nyenyak tidur gelisah. Allahu Akbar orang ciken nyen dosa kerek tibra. Ini objektif Bu. Siapa asal pergi sebenarnya ketinggal dia penting objektif mangga bohong Pak. Mun pentena 50-40 wah cilaka mau naik tah hayang we ka surga minimal 80 A
90 A plus, 100 A plus. Ini baru sholat. Nanti ada kaum lagi infak, kaum lagi saum sunat, kaum lagi pengajian. Bikin yang banyak. Ini contoh saja. Baik. 1, banyak menimba ilmu. 2, pertahankan ibadah. Nih. 3, cari sahabat. Terakhir 4, untuk meningkatkan ketakwaan banyak berdoa. Hakikatnya hanya Allah lah yang akan bisa memperkuat keimanan kita. Ali Imran ayat 8. Mangga, sun apa? Yo. Doa supaya diistiqomahkan keimanan, ketakwaan. Ali Imran ayat 8. Sanak mikna. Stop dulu. Angkat tangan dulu. Mau? Siap. Disutingan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah. Apanya? Rabbana la tuzigh qulub. Ya Allah, jangan kau palingkan kembali hati kami ba'da iz hadaitan, setelah engkau memberikan hidayah pada kami. Ya. Setelah kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, betah di majlis taklim, betah tahajud, nikmat menuju tadarus Al-Quran, ya Allah, tetapkan abi, istiqomahkan abi hidayah. Busuk ngedul sok, kantos ngaros ngedul. Mana sering ngedulnya, sering semangatnya. Masya Allah. Baik. Terakhir, Ibu Haja Eti, terus adan selawat, ya betul, baca sholawat. Sahabat naros, fakai panusoli alaika. Ya Rasul, ketika turut Al-Azab 33 ayat 56, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Sakata hunaihatan. Rasul itu langsung aja jawab. Diam, artinya menunggu wahyu. Qol, Rasul bersabda, ulu, silakan bersalawat. Ada beberapa redaksi hadis Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Ada lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Minimal dah kita yang minimalis wae kana ibadah mah kana balanja hoyong salah dibeli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah begitu baru Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wa fadilah wa ba'as maqamam mahmudan. Eta teh kedah dibaca kau akan dapat syafaat dari kiamat. Ya. Baik, 11:19 masih ada untuk event kedua. Mangga. Yang mau nanya silakan. Atau lihat di medsos Kang. Ya. Bang ada yang mau nanya. Ada Pak Ustaz. Ibu terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mangga. Pak Ustadz, Ibu kan ngajar ngaji di rumah, banyak pertanyaan dari anak-anak yang udah SMP. Katanya yang Ibu doa wudunya nggak sama dengan temennya, terus nggak ada usoli, terus nggak ada doa iftitahnya juga nggak sama. Kata Ibu bilang kayak gini, Islam itu pertama datang dianggap asing, sekarang juga dianggap asing. Terus kata Ibu yang ini contoh yang dari Rasul, sholu kama ro'aitumuni usoli, salatlah kalian seperti salatku. Sambil dijelaskan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pembesan. Insyaallah ke dipasihan insyaallah.
buku tuntunan sholat untuk anak-anak gaduh dan untuk aki-aki. Aki-aki AA kanggo AA mau aki-aki terus ngadamel buku sholat hurufnya besar, fontnya ukurannya 36 ngejeblak. Itu dibagikan di mah gratis. Data nyungkeun deui teu ngadamel deui. Ben progi ke didamelkeun deui. Nah, pasiennya teh bukuna Bu. Atosnya pasikeun bukuna. Namina budak polos. Nah, ibu cenah di sekolah mah beda. Ada bacaan salat aja. Bingung budak tah. Bingung tam kali. Ya. Beda cenah. Tuntuna tong ngaji kadinya beda cenah. Beda naon bacaan salatna. Memang kepada anak-anak itu di sekolah, di masyarakat, di masjid, pondok pesantren dimanapun harus sudah diajarkan ibadah sholat sesuai sunnah Rasul. Tadi hadisnya sudah disampaikan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Disampaikan kepada anak-anak ibadah kita itu harus seperti ibadahnya Rasul. Kenapa ibu? Pasalnya jawab secara logika, pendekatan logis, dalil akliyah dan supaya jadi contoh. Ini harus banyak bertanya pada kalau Rasul itu utusan Allah, bahkan Allah menjamin Rasul itu punya akhlak uswatun hasanah. Bahkan itu disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad sesungguhnya punya akhlak yang benar-benar yang dijamin pasti apa yang dilakukan beliau benar, pasti apa yang dilakukan diterima oleh Allah. Betul anak-anak? Betul. Nah kalau begitu sholat yang paling baik sholatnya siapa? Rasul. Dibimbing ke sana. Nah sholatnya Rasul itu seperti ini. Dasarnya ini sabda beliau. Ibu di buku mah nggak begitu. Nah, buku itu bikinan siapa? Manusia, guru, ustad. Bolehkah? Tergantung. Lihat di bukumu, ada nggak keterangan hadis seperti ini? Tidak ada. Oh jangan. Kalau di buku ada landasan pengambilannya, ini berdasarkan hadis riwayat derajatnya sahih, ditulis hadisnya, terjemahnya benar. Nah itu baru. Ini bukan menurut ibu ini, tapi menurut sabda Nabi SAW. Ya? Alhamdulillah, kalau gurunya itu pakai Bukhari pasti sahih. Usolli. Oh, usolli. Nah, anak-anak yuk kita baca hadisnya. Kan kita kalau menjawab di radio itu kan itu umum, konsumsi umum. Saya tidak pernah memberikan jawaban ya atau tidak atau penjelasan lain sebelum dalilnya dikeluarkan dulu. Dan asatid DM narasumber kita udah dilatih seperti itu. Usolli. Nih berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, idza qumtum ila sholati fakabbir. Apabila kau berdiri untuk sholat, tegak menghadap kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah. Tuh
Nya perintah Nabi mah salat teh dimulai dengan takbir. Cak begitu Ibu. Jadi kumaha? Ada contoh Nabi harus pakai usoli. Nabi mah dimulai dengan takbir. Anak pasti salah. Apa itu usoli? Niat aku salat. Apa nggak boleh? Harus. Kita harus berniat untuk sholat. Sholat itu menghadap Allah yunajur. Tapi niat untuk sholat Nabi tidak mencontohkan melafadkannya. Beda dengan niat ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat mah idza qumtum ila sholati fakabbir. Kalau kau berdiri untuk melakukan sholat, udah konsen madhab ibadah langsung bertakbir. Ibadah yang lain ada yang dilafalkan niatnya, ada umroh labbaik Allahumma umrotan kudu diucapkeun. Kenapa? Gak contohna gitu. Masjid kurban tong derenyem Bu, Nabi dilafalkan Allah bismillahi Allahu akbar bismillahi Allahumma taqabbal min udrat wa min ajahdan wa min amin tujuan sapi dah wa min ahlihim diresel pencit tah diresel lain doanya kadek. Jadi kumaha contohna ibadah mah. Nah, untuk memberikan pemahaman seperti pada anak tidak bisa sekaligus. Tong bucung kepada anak bapak nini aki-aki oge aa teh kedah sabar. Bapak Ibu perhatikan yang lain di radio. Baru aja dijawab, celetuk deh diteruskan. Ya, kamu itu harus dijelaskan. Nanya deh, kak Ustadz Topan atau Ustadz Topan. Rabu, Kamis masuk siaran. Naros deh. Emangnya aku nggak dengar? Disimak dong. Semua Ustadz yang di Rama FM disimak semua. Bilih ayah, maklum jami kan sini hilap. Oh, ibu kamari. Tapi nggak boleh marah. Mungkin belum tegas, belum jelas. Sabar. Ayo tos kena dapat hidayah mah Bu, taufik hidayah. Oh, jadi galak ya teh. Ayo. Ustaz bahulan bapak teh kio cenah. Alhamdulillah atas lempeng ibadah teh. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Masih ada? Enggak. Ustaz punten tapi ieu ada simkuring masuk ngabandungan dina televisi upami awas aya nu ngaos Quran teh sok disengakan Allah cenah gini eta teh naon maksudna sareng aya pelaranganana kitu tapi pangeun nu moe kitu ge ku ustad anjeunna mah aya nya pelaranganana tapi simkuring mah can pernah nguping gitu naon mun dialokan jenengan teh nya da can nguping pewarangan atanapi jelasna hadisna gitu anu kedah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu orang tinggal ya tilawah tuh gitu Bu, nggak usah nama canggih Bu, tinggal di Allahan Bu nya. Tinggal Bu contoh ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu Allahu Akbar. ketika dunia Bu. Allah budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bacaan tilawahnya the best. Tugas Ustadz Kudrat ya, Santi DM tolong nih. Tahfidnya sudah
cuma Rasul mencintai sahabat yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Ibu yang punya suara emas, suara perak, suara nanti seperti perlu nanti besi tua gunakan untuk membaca Al-Quran. Wah indah. Namun sambutan Allah tadi saya mendapatkan Ibu Haji Atik bikin kayaknya can menakal norehan dalil. Ayat oke di Al-Anfal surat 8 ayat 2 itu bicara tentang mukminuna haqqo, tanda-tanda orang yang benar-benar beriman. Di antaranya adalah innamal mu'minuna. Terus Pak Ustaz lihat ada mic-nya? Ya, sama-sama putar mic. Ya, mic-nya. Upami teu gantosan ge capieun ngarunya Bu. Tah gitu. Quran surah Al-Anfal surah 8 ayat 2. Sabi Bu daungkeun dia. Ya. Sing masih indah mas tah ngaos tah. Sing pede atau muka Quran lah insyaallah. Terus apa Quran san pede di syuting soalnya. Al-Anfal surah 8 ayat 2. Mana? Ayat 2. Ya, kalau nggak ada ini di layar ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم jempling ke Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, seringkali sobat-sobat kita bilang nih ayat dalilnya itu, tapi itu nyambung. Sok tinggal innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah satu, alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka yang punya keimanan dan sempurna imannya, mereka yang apabila disebut Allah, yakni ancamannya gemetarlah hati mereka disebabkan min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi bacaan Allah itu bukan Allah keprok, bukan, min khosyatillah, menundukkan badannya, egonya, tawadu, kan takut kepada Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah-tambahlah keimanan mereka, kepercayaan mereka. SD engkokan anu kitu teh ayana dina pawayangan, aya juru kawi, juru alok ya. Wa ala rabbihim
al-ayah. Itu ayah, Bu. Jadi mestinya sebagai orang yang beriman, yang imannya betul-betul mukmin aku, dibacakan ayat Quran teh, dikupingkeun, diregepkeun, dilenyepan, bukan diengklokan. Kemudian menambah keimanan. Itu lebih jauh lagi saya jelaskan, sikap muslim pada Quran itu ada 5 sikap. Ini di KMDI jilid 1 tulis. 1, mengimani. 2, mengilmui. 3, mengamalkan. 4, mendakwahkan. 5, membela. Diengklokan. Akhirnya apa yang terjadi? Bacaan Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai event dunia. Besar, luar biasa. Masya Allah, ahsan. Allah. Ustaz Muhammad, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu ya. Dan seterusnya Bu ya. Baik, dari Iran kita kembali ke Komplek Muara Bandung. Oh, sedetik klik di Bandung lagi. Ayo kita bos, sok, der, siapkan lah. Ibu, Bapak, kita lihat di medsos Ibu Suminar Karawang, nyimak, terima kasih. Ibu Ade Halimah hadir di BM, alhamdulillah. Pak Mugdi Mustafa Sumedang, Bu Mimin Mintarsi, kemudian ada Ibu Neti Fatmawati, Ibu Bapak Iran Maulana, Bu Sri Yanti Batu Jajar, Teh Sri. Kami menyampaikan takziah kepada Ibu Hajah Atik di usia 70 lebih di Malaya Utara. Kemarin beliau wafat. Allah maghfirlahu warahmuhu wa'fu anhu. Repa Epa di Banten, Misbah Mana Puskesmas Garuda, Tati Suharti, Putri Imas Kircon, dan yang terima kasih silakan share ya. Iwan Stewan, gawe Wan, ini petugas kita lagi DM ini, lagi kerja ini sambil nyimak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tuh, ya, pakai waktu seluasa kahuleng. Saya Pak Koredas. Baik, kalau nggak ada Bu, ya Bu, kembali Bu, info sareng Bu ya. Izinkan kami menyampaikan info. Info yang pertama yang ingin sampaikan pada para jemaah sekalian, nih Bu, info yang harus saya sampaikan pada jemaah sekalian. Ya, ada waktu 10 menit lagi. Ya, pertama Bu, nih Bu, kita simak infonya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Perjuangan dakwah Yayasan Darul Muttaqin bersama Deli Serama FM terus berjalan. Kali ini kita sedang melelang tanah wakaf untuk Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ihwatul iman rahimakumullah, sahabat Deli Serama dan juga semua para jemaah Darul Muttaqin yang saya cintai. Dalam Al-Quran Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa iza faragta fansub. Mananya apabila kalian telah selesai melakukan program perjuangan jihad, maka jangan berhenti di tempat, tetapi harus berlari cepat, harus segera membuat program kembali. Alhamdulillah usai kita membangun gedung 4 lantai, Masya Allah, dan juga sedang berlangsung pembangunan bangunan masjid SMP At-Taqwa 2 lantai juga. Masya Allah, kepentingan kita sekarang yang sangat krusial sekali. Sungguh sangat. Hari Rabu kemarin datang ke Tumbak akan diperuntukkan untuk perluasan kelas santri Ponren Madrasah Sanawiyah Darul Muttaqin dan juga untuk kita diberikan amanah oleh Allah. Mudah-mudahan kita mampu sebelum kita wafat ini kebeli, hingga generasi akan datang tinggal melanjutkan. Bu, punten, tidak sedikit guru-guru kita, para asid kita, ilmunya luar biasa, jemaahnya banyak, ketika wafat hanya tinggal nama. Catat. Kenapa?
punya base camp. Apa base camp? Kang Asep, mana base camp teh? Markas. Ya, Asep Rohidin bisa wafat kapan saja. Dari perjuangan kita, ibu bapak bisa wafat duka iraha. Duka di mana? Yang penting husnul khotimah. Tapi perjuangan kita, royalti pahala kita tidak akan ikut dikubur. Kenapa? Nih, punya aset wakaf. Ya Bu. Yang kedua, info terkini. Sahabat Ramah, melaksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai. Tanggal 6 Juli ini Bu, tanggalnya. Ini pesawatnya sudah confirm. Kalau sudah bisa menyebutkan nomor penerbangan seperti ini, SP Selain 827 06 Juli CGKJ pukul 00.40 06, berarti udah fix, bukan abal-abal. Tong hariwang tinggal 12 seat lagi. Nah, mana Abah Adi teh? Abah Adin 12 seat lagi. Beliau sayang kemarin mau berangkat Ramadan, pas 2 lagi daftar udah penuh. Mumpung ayah kene hari ini tinggal 2 seat lagi, booking seat 1 juta rupiah, fotokopi KTP kakak. Ke Kang Ludi aja langsung. Bikin paspor susah, Kakang Ludi gampang. Vaksina hese, dokternya dipanggil KDM. Sok kuang kumaha, ya tepira KTP kakak, ya paspor 1 juta segitu. Ya, tamanu kieu gitu. Sebulan saya acan angkat. Ya, kelebihan DM dari muda itu Pak, kelebihan dari dana umroh haji itu alhamdulillah nempel di wakop tadi. Itu kelebihannya. Boleh daftar yang lain silakan, itu hak jamaah, tapi saya sampaikan kita punya nilai plus yang sudah umroh haji bersama DM, alhamdulillah, mudah-mudahan hajinya mabrur, umrohnya mabrur, plus kita punya aset di akhirat. Ya, baik, saya kira itu aja Bu infonya. Terima kasih sepertinya, maafkan saya kesalahan kekhilafan. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan tanggal berapa? Awal Mei ya, di DM ya, 1, 2, 3 DM, 1, 4 di sini, 1 kelima di Masjid Raya Kota Bandung. Ladis tadi mohon diisi, Bapak Ibu punya majelis taklim, Bapak punya masjid DKM, usian Pak, tanggal, kapingna, jamna, sampaikan ke Kang Dodi. Di situ ada nomor WA-nya, fotokan saja, sampai kepada beliau, nanti langsung dijadwal. Seluruh Jawa Barat, kawe tanah wika Tasik Ciamis Pangandaran, kapalika lekan duikeun ka Sumedang, Kuningan, Cirebon, di Indramayu, kapaliki duna duikeun ka Ciwidey mande. Itu kawetan Kakak Kidul, Garut, duikeun ka sisi gunung, si laut. Ka kulona, ka bumi, Bogor, itu, masya Allah, duikeun ka sisi laut pantai, pada yang teh, sampai Merak, Pelabuhan Ratu. Insya Allah saya menargetkan 1 hari 3 titik untuk dalam kota, luar kota.